Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saat ini kita ada di sesi terakhir ya. Selama 60 menit ke depan saya akan memandu sesi ini sebagai moderator ya. Maaf saya juga bukan sebagai motivator juga dan juga tidak ingin menjadi demotivator untuk event ini. Saya harap kita akan menikmati suatu pembicaraan ya yang menarik tentang talent management dan bagaimana inovatif mindset itu diterapkan di sebuah organisasi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan pembicara pada hari ini yaitu Ibu Dr. Gigi Murti Utami, MPH QGIA, CGCIA. Saya persilakan Bu Ami untuk bisa naik ke atas panggung. Silakan. Selamat sore Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah pembicara kedua yaitu Bapak Freddy Lee, CFA IIAP dari PT Astra International Tbk. Saya persilahkan ke atas panggung. Baik, topik hari ini menjadi menarik karena di tengah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis saat ini, inovasi telah menjadi elemen kunci untuk meningkatkan nilai perusahaan. Memiliki pola pikir yang inovatif bukan hanya tentang menciptakan produk atau layanan baru, namun juga tentang bagaimana organisasi dapat berpikir secara berbeda, beradaptasi dengan cepat, dan terus mencari cara untuk berkembang di pasar yang kompetitif. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mempersilahkan kepada masing-masing pembicara untuk menampilkan presentasinya. Saya akan mulai dari Ibu Dr. Gigi Murti Utami. Saya persilakan waktu kita untuk presentasi selama 20 menit. Saya persilakan Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Rama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kami di Kementerian Kesehatan mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman berkaitan dengan bagaimana kami meningkatkan talenta-talenta auditor kami ya, untuk selalu perform secara profesional. Tentu ini di-trigger dari pengalaman dari pandemi, Bapak Ibu sekalian. 3 tahun yang lalu kita diterjang pandemi, bagaimana tadinya kita tidak pernah tahu apa yang harus kita lakukan terhadap COVID ini gitu ya. Dan ini membawa sebuah perubahan, kami harus bekerja lebih cepat, agile juga gitu ya, tapi tetap dalam lingkup profesional. Nah, silakan next. Oh, di aku ya. Saat ini sejak tahun 2022 selesai pandemi kami melakukan transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan yang kami lakukan the whole ecosystem. Mulai dari pelayanan primer, pelayanan rujukan yang di rumah sakit. Kemudian kami juga melakukan transformasi untuk sistem ketahanan kesehatan karena kami belajar dari pandemi bagaimana kesiapan kita gitu menghadapi pandemi selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Kemudian kami juga melakukan transformasi terhadap pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan sampai ke teknologi kesehatan. Jadi transformasi ini membuat kita semua di bidang program di bidang kesehatan atau stakeholders kesehatan ini bekerja keras gitu ya. Nah, ini adalah tantangan kami yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tantangan kami yang kedua. Yang saya juga harus sampaikan di sini bagaimana ini men-challenge kami harus bekerja lebih cepat dan profesional. Bapak Ibu, kami bekerja di sektor pemerintah.
kami mengelola anggaran APBN, ya, yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi kalau lihat dari di sini yang di bar hijau, itu kami pernah mengelola di Kementerian Kesehatan hampir 130 triliun. Ya. Walaupun kemudian 2022 dan 2023 menurun, gitu, tetapi anggaran-anggaran yang kami salurkan ke daerah itu juga besar. Hampir 50 triliun setiap tahun. Akhir tahun lalu kami sudah mendapatkan loan dari World Bank yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk sektor kesehatan itu hampir 60 triliun. Ini semua dalam bentuk pengadaan alat kesehatan mulai dari untuk seluruh 514 rumah sakit di seluruh Indonesia, kabupaten kota, 10.000 puskesmas, posyandu, sampai pustu gitu ya. Jadi ini semua 60 triliun yang kami hadapi terima dari loan ini juga suatu anggaran yang besar yang kami harus jaga accountability-nya. Ini the second challenge buat kami, bagaimana kami harus terus meningkatkan kinerja kami ya, supaya karena ini 60 triliun adalah hal yang besar. Sangat bagaimana kita harus menjaga reputasi ya, accountability dari uang loan ini bisa memang termanfaatkan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Kami di Inspektorat Jenderal ini mengawal 220 unit satuan kerja ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami punya 55 unit kerja, satuan kerja di kantor pusat ya, di Jakarta. Ada 37 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Baru-baru ini Bapak Presiden baru meresmikan salah satu gedung dari bangunan bantuan ISDB di Rumah Sakit Sarjito, Jogja. Itu juga punya milik Kementerian Kesehatan. Dan kami punya 39 poltekkes kesehatan yang meluluskan perawat, bidan, ahli gizi, ahli elektromedis dan sebagainya. Dan kami punya 51 unit health karantin, kantor kesehatan pelabuhan, itu ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga punya laboratorium kesehatan masyarakat dan beberapa satker satuan kerja lain. Jadi ini bagaimana kami punya tantangan challenge mengawasi 220 unit kerja ini. Nah, ini challenge yang terakhir gitu ya. Kalau lihat dari SDM yang kita miliki di Kementerian Kesehatan, kami punya 49.000. Tapi hanya 0,5% itu bekerja di Inspektorat Jenderal gitu. Tadi 4 challenge di muka udah saya sampaikan, kita punya transformasi, which is semua ekosistem sedang kita transform gitu ya. Uang yang dikelola begitu besar ya, sampai triliunan gitu. Apalagi ada World Bank, reputasi kami harus dijaga sebagai pemerintah ya. Kemudian satker yang harus diawasi juga cukup banyak. Nah ini challenge juga buat kami hanya memiliki 276 pegawai. 58%-nya adalah auditor. Tadi sebelum saya naik ke atas udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Auditor di tempat kami di Inspektorat Jenderal itu punya latar belakang tidak semua akuntansi, accountant atau sarjana ekonomi atau ahli hukum gitu ya. Tapi kami punya dokter gigi ada, saya dokter gigi gitu ya. Ahli gizi, nutrition ada juga, even perawat juga ada gitu ya. Jadi kami memang sebagian besar auditor kami adalah berlatar belakang kesehatan. Nah, selanjutnya ini adalah tenaga-tenaga penunjang lainnya. Dan alhamdulillah di tempat kami masih pada muda-muda ya. Jadi tadi siapa yang mengatakan, saya dengar paling muda 35 tahun. Kalau di kami alhamdulillah ada yang 25 tahun juga ada sudah jadi auditor. Nah, next Bapak Ibu, saya akan share, suka lupa. Oke. Saya akan mulai share kepada Bapak Ibu bagaimana talent management
yang kami kembangkan ya untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Jadi pertama dalam karir development yang kita kembangkan adalah setiap teman-teman auditor di Inspektorat Jenderal apabila ingin naik level gitu ya dari yang pertama ke muda kemudian ke senior, mereka harus melalui proses pemagangan. Kami berikan kesempatan 3 bulan mereka untuk melakukan pemagangan di salah satu dari 220 satker ini, gitu ya. Dan kita challenge mereka untuk melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan di satuan kerja tersebut. Nanti mereka kembali dari 3 bulan, mereka harus presentasi dan mereka harus lakukan the next 6 months gitu dimonitor oleh auditor tersebut. Dan kita beri penilaian juga oleh panel, jadi semua inspektur itu akan menilai teman-teman auditor yang akan naik jenjang. Selain penugasan, pemagangan, kami juga melakukan penugasan. Artinya tadi ada 220 satuan kerja di mana ada 39 itu adalah rumah sakit. Nah, di setiap rumah sakit dan politeknik itu ada satuan pengawas internal. Nah, mereka auditor saya tugaskan untuk bekerja 1 tahun di sana, gitu ya. Jadi kepala SPI atau anggota dari SPI rumah sakit tersebut. Nah nanti ini selalu mereka saya root gitu, saya putar-putar demikian supaya mereka punya pengalaman komunikasi, engagementnya seperti apa gitu ya. Tidak harus selalu di kantor pusat. Nah alhamdulillah sudah cukup banyak, kita sudah punya 46 auditor untuk di-assign gitu ya. Di 39 unit satuan kerja. Untuk rotasi, minimal mereka harus 2 tahun dulu, setelah 2 tahun baru bisa kita rotasi. Rotate di beberapa inspektorat, karena setiap inspektorat itu memiliki proses bisnis yang berbeda-beda. Misalnya ada inspektorat 1, dia proses bisnisnya mengawal rumah sakit gitu ya. Sementara di Inspektorat 2 dia lebih mengawal berkaitan dengan public health services, kesehatan masyarakat. Jadi pendekatannya agak beda gitu. Nah itu mereka setiap 2 tahun, paling lama 5 tahun mereka harus di satu inspektorat. Jadi mereka saya rotasi supaya mereka punya pengalaman yang cukup banyak. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita membangun juga training gitu ya. Training-training yang terstruktur kita ikutkan gitu. Kita lihat melalui gap kompetensi yang ada di setiap auditor. Tapi memang saya sebetulnya ingin punya impian bahwa auditor itu punya expertise gitu ya. Oh ini auditor ini ahli di dalam pengadaan barang dan jasa gitu. Oh ini auditor ini ahli di dalam fraud gitu. Oh auditor ini ahli dalam misalnya IT gitu ya. Jadi memang itu next yang ingin kami kembangkan adanya expertise di setiap inspektorat gitu ya. Untuk coaching mentoring ini sudah mulai dirintis gitu ya. Saya akui belum optimal, tetapi ini sudah mulai jadi yang auditor yang sudah senior harus melakukan mentoring kepada yang level di bawahnya gitu ya, yang junior. Even untuk para inspektur juga harus melakukan mentoring untuk yang senior auditornya. Untuk feedback session, setiap 3 bulan, triwulan, ya, setiap triwulan kami akan menilai kinerja dari auditor. Dan penilaian itu selalu istilah kami adalah kami kalibrasi ya. Jadi penilaian itu harus dikalibrasi oleh panel gitu ya. Tidak hanya menilai begitu aja dengan angka gitu ya. Tetapi kita melihat, mensandingkan
setiap senior auditor di lintas inspektorat. Dan kita beri feedback gitu ya, apa yang menjadi kekurangan untuk peningkatan dari kapasitas mereka. Yang terakhir adalah untuk pengembangan adalah mereka dimasukkan sebagai ketua atau tim kerja. Saya membentuk task force di Inspektorat Jenderal. Karena the huge of the besarnya tanggung jawab kami tidak hanya untuk tata kelola keuangan, tapi kami juga harus mengawal program, kebijakan program gitu ya. Apakah program yang dijalankan oleh teman-teman unit gitu mempunyai dampak kepada masyarakat atau tidak gitu ya, efektif, efisien atau tidak gitu ya, terhadap anggaran yang kita kelola. Nah, kita bikin task force, jadi ini juga menjadi assignment, challenge buat ketua-ketua task force lebih punya tanggung jawab how to coordinate teman-temannya gitu ya. Dan ini hampir setiap bulan mereka harus meeting dengan saya untuk menyampaikan progres-progres ini. Selain itu mereka juga masuk di dalam assignment sebagai anggota komite audit gitu ya. Saya challenge untuk masuk sebagai anggota komite audit di rumah sakit vertikal. Itu beberapa issues yang pengembangan dari talent auditor yang kami lakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Hal lain yang juga terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kami meningkatkan kapasitas auditor kami dengan bekerja sama dengan teman-teman dari Inspektorat Jenderal lain. Ya. Contohnya kami melakukan joint audit ya dengan BPKP untuk program stunting ya. Nah kami harus turun bersama-sama dan ini juga merupakan secara tidak langsung meningkatkan kapasitas ya. Baik dari internal kami di Inspektorat Jenderal maupun di BPKP. Demikian pula juga kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman Kementerian Agama kemarin untuk joint audit dengan Kementerian Agama untuk pelayanan kesehatan haji ya di Tanah Suci. Ya, kemudian di BKKBN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk PPATK itu biasa kami lakukan untuk apabila kami menemukan ada beberapa yang kami curigai gitu ya. Biasanya kami suka minta laporan transaksi keuangan. Khusus untuk KPK, alhamdulillah kami sudah lama berkolaborasi. Jadi kami sudah punya MOU dengan teman-teman KPK dengan Deputi Pencegahan ya. Bagaimana kami meningkatkan kapasitas auditor kami sebagai penyuluh anti korupsi. Ya. Penyuluh anti korupsi itu juga kami kembangkan tidak hanya di internal Inspektorat Jenderal, tetapi di beberapa staf di satuan kerja yang tadi banyak itu 49.000 orang. Dan terakhir mungkin kami berkolaborasi berkaitan dengan fraud JKN. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin 1 bulan yang lalu kami duduk berbarengan dengan teman-teman KPK mempublish temuan-temuan kami ya, dengan KPK berkaitan dengan fraud JKN yang dilakukan di beberapa rumah sakit swasta. Jadi secara tidak langsung ini kolaborasi ini juga akan meningkatkan kapasitas dari para auditor-auditor kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Itu Pak Bima sharing kami bagaimana kami mengembangkan talent auditor kami untuk selalu meningkatkan kapasitinya dan ini terus terang kami belajar dari pandemi bagaimana kami selalu harus cepat mengadop kapasitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ami atas paparannya. Ya, jadi kita bisa lihat dari presentasi beliau ya, sebuah Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah sebuah fungsi pengawasan yang menjaga tata kelola sebuah kementerian dengan anggaran mencapai ratusan triliun. Bisa Bapak dan Ibu bayangkan. Dan kalau kita ingat ketika COVID kemarin betapa banyak sekali transaksi dan kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan dari negara kita ini.
Di sini juga tadi Ibu sempat menceritakan bahwa sebanyak 265 auditor yang dimiliki dari berbagai generasi, dari boomers sampai ke Gen Z ya, yang sampai ke 8%. Dengan keunikan yaitu semua dari auditor ini memiliki kompetensi yang berbeda sama latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi tidak semuanya itu akuntan, berasal dari akuntansi, ada yang dokter, ada yang dari farmasi. Jadi memang ditekankan sekali pemahaman atas business acumen ya, pemahaman atas proses bisnis yang ada di kementerian. Kemudian tadi juga untuk pengembangan dari mengakselerasi dari kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusianya ini terdapat berbagai program seperti pematangan selama 3 bulan, ya, penempatan di SPI rumah sakit untuk 1 tahun, sehingga outputnya bisa dilihat di sini. Kedepannya harapannya adalah rumah sakit ini memiliki tata kelola yang lebih baik juga karena adanya SPI yang berkualitas. Dan tadi juga disampaikan di slide terakhir dari Bu Murti Utami bahwa terdapat koordinasi dengan para penyedia assurance lainnya dan juga ada aparat penegak hukum. Ya mungkin kalau saya sedikit singgung dengan GIAS ini sesuai dengan standar 9.5 coordination ya, atau kalau di IPPF itu 2050. Coordination and Reliance, karena kita tidak mungkin sendiri untuk bekerja dan ini sangat baik karena tadi juga walaupun dengan APH ini ada penyuluh anti korupsi. Jadi pencegahannya sudah dikuatkan dari kementerian dan semoga ini bisa berdampak ke seluruh satker yang ada di Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Bu Ami untuk presentasinya. Saya lanjutkan kepada Pak Freddy untuk saya persilakan untuk bisa mempresentasikan. Tes. Terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama merupakan suatu kehormatan. Terima kasih atas undangannya dari ACIIA dan IIA Indonesia untuk bisa berbagi terkait dengan topik sore ini terkait dengan innovative mindset to enhance company value. Merupakan tugas berat membawa sesi terakhir di hari ini, tapi saya akan usahakan coba berbagi sedikit terkait dengan cara Astra dan khususnya fungsi internal audit dan risk management di Astra, coba mengelolakan dan mengembangkan sumber daya manusia di Astra. Mungkin izin Pak Rama, Bu Ami, saya akan continue dalam bahasa Inggris. For the benefits of our foreign friends, I'll continue in English. Innovative mindset to enhance company value is the topic today. And hopefully in the next 10 minutes, I'll be able to, 10-15 minutes, we'll be able to bring everyone through a little bit of how Astra, as a company and internal audit and risk management within Astra provides development opportunities to our people to build an innovative mindset. So a little bit about Astra, for those of you who may not know, Astra was founded in 1957. We are a conglomerate business with 8 business lines, from automotive, financial services, heavy equipment, agribusiness, infrastructure, IT, and property. Maybe for the benefit of Bu Angela, we have representations of each business lines to grace the event from ACIIA. Thank you very much for the invitation. So those are our 8 business lines. We're very varied. However, the key that I would like to mention here is that we have a corporate philosophy that covers all 8 business lines, which are set out at the bottom, yang di bawah, which is what we call the Chato Dharma, which is our corporate philosophy. The first, to be an asset to the nation, so we put nation first. The second, customers, to provide our best service to our customers. The third, to respect individuals and promote teamwork. That's people, all people within the company. And number 4 is to continually strive for excellence. That's looking at self. Why I wanted to put this up here is because when we talk about innovative mindset, it's actually already embedded into our corporate philosophy, Chato Dharma. Number 4, to continually strive for excellence, is what we think innovation is all about. A little bit about GANRA. So GANRA is the internal audit and risk management function in Astra International.
We've got our vision and mission very closely aligned to the vision and mission of Astra International. And on the left is a simplified organization structure of the Internal Audit and Risk Management Group, led by myself. I've got 4 divisions and 2 departments, essentially managing audit, risk advisory, audit for our operations within PT Astra International Tbk, as well as IT audit and group audits to our group subsidiaries. Development and QA is a function in Astra that is focused solely on people development. And we put a lot of effort into people development, and that's why we have one particular structure which focuses solely on that. Audit and risk technology is a function, it's a department within internal audit and risk management which focuses solely on the implementation of technology in internal audit and risk management. We work in Astra in a federated approach. What I mean by that is that Astra International Tbk, we have an internal audit risk management team, about 80 of us. But we work closely together with all the internal audit and risk management teams, some of my colleagues who are here today as well, in our business units, in our subsidiaries, in what we call a federated approach on the right, as you can see. Now, going back to the topic of today's talk, which is innovative mindset to enhance company value. We believe in innovative mindset, and this is how we think about innovative mindset. And Copilot, which is a Gen AI tool in Microsoft, defines innovative mindset as that. But I think what I want to emphasize here is that we actually don't believe only in the innovative mindset. When we say people who have an innovative mindset, we always talk about the person. We think that in order for people to have an innovative mindset, it needs to be supported by an innovative ecosystem. And I think the next few slides, I would like to share what we believe is an innovative ecosystem to support people with an innovative mindset. So I think firstly, innovative ecosystems encourage experimentation and willingness to take risk. There are a few projects here, 3 projects, iFamily, Gen AI, and CyberLab that we created. But what I want to emphasize here is actually that each of these projects are based on a company objective or a company need. The one on top, the iFamily, that is actually out of the fact that we have about 500 sales operation offices, retail branches nationwide around Indonesia. And we have to audit each of those branches all around the country. It's very hard to prioritize. We cannot do all 500 in a year. We don't have enough resources. So how do we prioritize? How do we decide what kind of audit programs to conduct? So that was the challenge. That was the business objective. And we created essentially a continuous audit system to using machine learning to identify branches which are problematic or which could be problematic. And those are the branches that we end up auditing each year. So again, from a business objective to an audit program. I can talk more about Gen AI and CyberLab. I think later on we could have questions on that. The second is really about minimizing silos and embracing collaboration. What we do, 2 big things that we do is we do joint audits with BU subsidiaries. We do a lot of projects together with subsidiaries where we have auditors coming in from Astra International head office and also auditors coming in from the BU themselves. Come together, jointly do the audit, share findings, share discussion, and then come up with a joint report. The second, and I think this was mentioned by Bu Ami as well, was the people assignment and rotation, which is very key
in Astra International. So we believe in putting people out for 6 months, 12 months into other business units, other corporate functions, in order to be able to provide a different perspective, to learn something new, to talk to different people, people with a different mindset, perhaps. That all expands the mindset for innovation. To develop innovative mindset, I think the company needs to invest as well. The company needs to invest money into training, into developing people. So there are a few programs that we have in Astra. Mentoring and coaching definitely is one. The one that I want to highlight is Audit and Risk Trainee Program. So every year we hire or we admit about 25 to 30 people into Astra, train them for 8 months in audit or risk. And then each of them will then go into the business units or into the head office. So they are specialized in audit and risk, and they will then take their career progression within the company that they are assigned to. We are now in our 14th batch. It started in 2010, and we are now recruiting for our 14th batch this year. We had 1 year where we didn't recruit, which was during the COVID year. Last but not least, we also believe that innovation is a journey, not a destination. So fostering continuous improvement is very important. Even if we may be innovative today, we might not be innovative tomorrow. So one of the things that we do is make sure that we continuously have programs within and outside of Astra to grow the innovative mindset. As you can see here, on the left, two Satu Indonesia Award and Astronauts are the programs for outside of Astra, right, where participants who are not Astra employees can join. Whereas the Dolphins project and the InnovAstra project are projects within Astra, where Dolphins is actually Astra International TBK, innovative challenge within the Astra International legal entity. And then InnovAstra is throughout the group. So different subsidiaries have innovation challenge against each other in Astra. So before I end, I just wanted to share a few lessons learned, and I think we can talk about it a little bit more later in the Q&A. On how to create an innovative mindset within an organization. The first one is the tone of the top is very important. Management and the company needs to set the tone that they are ready to invest in an innovative ecosystem and to develop and to preserve innovative mindset in people. Psychological safety. What I mean by psychological safety is that people need to feel psychologically safe to not make mistakes, right? They don't feel that if they make a mistake, they'll be fired or they will immediately be blacklisted as a potential, as a high flyer or as a talented employee, right? And I think that top management needs to be able to provide that sort of psychological safety for all our people so that they can practice innovation. The second thing is innovation cannot exist in a vacuum. Innovation is something that we all want, but it needs to also achieve a business value and a business objective. So whenever we talk about innovation, we always have to talk about the business objective. It cannot be one without the other. The third is it's always a journey. So we should break down innovation projects into small pieces, get some quick wins, get a few projects out of the gate, get some wins, celebrate the success, and then keep going, developing further and further. It's very hard to do a big bang innovation project. We have had experience with big bang projects, and it often doesn't do very well.
we are very much happier with projects that are small first, and then we start building, and then in the end, after a few years, it becomes a big project. Number 4, change management is important. So we can put all the system, process, tools into our company, but if our people do not change the way they work, it will also not result in the right, it will also not create the right results. So it needs to be embedded from the beginning, and it needs to be maintained. The consistency needs to be there. Astra has a concept called PDCA, which is basically planning, doing, checking, and acting. And then it's a cycle. Keep doing that cycle. And then last but not least is to be able to get consistent feedback, mentoring and coaching, provide consistent feedback, mentoring and coaching. And in some instances also, we do 360. We get the management gets coaching, mentoring, and feedback from their subordinates. In that way, communication becomes central, and it becomes something that will spur and develop the innovative mindset. So I think that's all I have. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Rama. Mungkin saya balikan ke Pak Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy untuk presentasinya. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah tahu dengan Astra Group ya, perusahaan besar, mungkin salah satu terbesar di Indonesia sejak tahun 1957 ya, sudah melahirkan banyak talent yang menjadi bahkan alumni dan juga pimpinan di perusahaan swasta ataupun pemerintahan mungkin sudah memberikan suatu bukti bahwa talent management itu tidak instan dan sungguh-sungguh digarap. Bahkan mungkin tercermin dengan produknya. Jadi saya sedikit, mungkin saya boleh curhat sedikit seperti tadi saya di bawah, di belakang panggung ya. Jadi saya bilang sama Pak Freddy, jadi ada produk Astra yang salah satu, waktu itu produk yang pertama kali saya konsumsi pertama kali waktu saya lahir. Yaitu waktu saya pulang dari rumah sakit, itu mobil ayah saya tuh salah satu produk Astra yang terkenal di tahun 80-an, yaitu Corolla DX. Jadi kalau Bapak Ibu tahu itu adalah produk pertama Astra yang saya gunakan untuk bawa pulang saya dari rumah sakit ke rumah. Jadi itulah melekat dari saya sampai sekarang di keluarga saya. Gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu punya cerita yang sama dengan produk-produk Astra. Ya, jadi apresiasi juga buat teman-teman Astra yang ada di sini. Oke, tadi hal yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara Astra juga saya tahu dengan adanya catur dharma ya, value dari Astra yang nomor 3 yaitu respect individual and promote teamwork ya. Dan ini mungkin sangat align dengan seorang internal auditor, fungsi internal audit yang internal audit tidak akan bekerja sendiri. Ya, di sini juga tadi Pak Freddy menceritakan beberapa hal tentang bagaimana pengembangan dari SDM yang ada di Astra dengan cross department joint activities, kemudian people rotation assignment, ya. Dan ini semua dilakukan sebagai bentuk bagaimana mengembangkan. Izinkan saya kaitkan dengan Global Internal Audit Standard, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu di poin 10.2 ya, di mana CI harus menetapkan pendekatan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan internal audit agar bisa memenuhi syarat yang diharapkan. Inilah yang sudah dijalankan. Dan kemudian tadi terkait dengan lesson learn ya. Jadi di sini ada yang hal menarik bahwa beberapa perusahaan selalu mengatakan change management. Dan ini sangat penting bagi auditor dan bagi juga sebuah organisasi bahwa ini selalu embedded, melekat dari awal, bukan sebagai tambahan, bukan sebagai PR tambahan, tapi memang melekat kita mau berubah secara konsisten dan di-maintain, jadi bukan simbolis, di-maintain secara overtime. Karena supaya kita bisa align, bisa terus-menerus bisa mendeliver value bagi organisasi kita, seperti itu. Mungkin itu dari saya summary-nya. Selanjutnya saya akan sekali lagi kita tepuk tangan untuk para panelis kita hari ini. Ya, terima kasih Bu Murti, Dr. Gigi Murti Utami dan Pak Freddy untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Saya persilakan mungkin 2 penanya untuk bisa bertanya kepada panelis kita. Saya persilakan.
Ya, Pak Dadan, silakan Pak. Mohon sebutkan nama dan dari perusahaan mana Pak? Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semua. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tanya ke Ibu Dr. Murti ya, Dr. Gigi Murti ya, terkait kesehatan tadi. Pertanyaan saya tadi disampaikan bahwa anggaran di Kementerian Kesehatan kan sangat besar ya Bu ya. Nah mungkin salah satunya adalah untuk pembelian alat-alat kesehatan ya di rumah sakit gitu ya. Nah kadang-kadang alat-alat itu dipasang ya di rumah sakit karena memang ada program misalnya dari Kementerian Kesehatan. Namun kita tidak melihat nanti misalnya setelah alat itu dipasang, apakah sudah ada SDM-nya untuk memanfaatkan, kemudian maintenance-nya seperti apa, sehingga sustainability dari alat-alat itu terjaga gitu ya. Karena ternyata maintenance-nya sangat besar. Nah bagaimana peran atau fungsi dari auditor ya di tempat Ibu, mohon maaf nih agak teknis ya Bu pertanyaannya. Karena ya alat-alat itu kebanyakan mungkin ya, atau ada lah di beberapa tempat ya hanya setelah dipasang KPI-nya masuk, tapi setelah itu tidak dapat digunakan lagi gitu. Padahal alat-alat itu sangat mahal, misalnya untuk apa ya, untuk ronsen, untuk ya USG segala macam ya. Walaupun nanti pada saat pembelian menggunakan e-katalog ya Bu ya, harganya sudah ada. Namun kadang-kadang merek yang atau apa yang digunakan itu sebetulnya tidak cocok dengan kebutuhan ya. Karena preferensi untuk menggunakan merek tertentu. Nah, bagaimana peran auditor ya di tempat Ibu memastikan bahwa memang alat-alat yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan dan nanti ke depannya masih terus dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama sesuai umur pemanfaatannya. Mungkin itu Bu pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Mungkin langsung saja Bu Ami bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Dadan, pertanyaan yang menarik ya. Memang ini sekarang kami juga sedang di-challenge gimana kami kan sedang mendapatkan 60 triliun untuk semuanya adalah pengadaan alat kesehatan. Itu semua adalah loan dari World Bank. World Bank mengkoordinasi ada dari ADB, ada dari ISDB, AAS. Nah, peran kami di Inspektorat Jenderal adalah, ini kami libatkan sama teman-teman BPKP Pak. Kami turun ke lapangan melihat readiness dari kriteria-kriteria yang kami, disiapkan. Misalnya alat itu jangan sampai dipasang tapi SDM-nya nggak ada. Seperti tadi alat ronsen gitu ya, harusnya ada dokter radiologi gitu ya. Atau radiografer yang bisa membaca hasil ronsen. Nah itu kami turun bersama-sama teman BPKP. Itu yang pertama. Walaupun kami sadari mungkin tidak bisa semua gitu ya. Kami di pusat di Inspektorat Jenderal. Tapi BPKP itu punya perwakilan Pak di setiap provinsi. Dan hal lain kalau memang sudah cukup krusial seperti dana alokasi khusus yang kami distribusikan di setiap kabupaten kota, kami biasanya minta teman-teman dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kolaborasi ini biasanya kami bersama-sama, terutama kalau ada masalah ya gitu ya. Hal lain yang kami juga lakukan selain melihat atau mereview, melihat readiness kriteria ke lapangan sendiri, kami berperan sebagai assistance, ya, di mana kami mencoba melihat kebijakannya seperti apa.
apakah cukup kuat tidak kebijakan di dalam pengadaan ini gitu ya. Itu satu gitu. Kemudian kami selain itu melihat alat-alat kesehatannya. Apakah ada yang mengarah atau harganya berbeda satu rumah sakit ke rumah sakit lain, terutama rumah sakit kami Pak. Kami menemukan tuh, itu rumah sakit Sarjito misalnya membeli alat CT scan dan rumah sakit Karyadi yang di Semarang juga memberikan alat yang sama, mereknya sama, speknya sama, tapi harganya berbeda. Nah seperti itu biasanya kami memberikan solusi kepada unit utama, dirjen terkait, bahwa mereka harus membuat suatu standar minimal. Gitu. Kalau ada harga berbeda itu tidak bisa dimasukkan dan itu harus keluar. Itu bagian dari aksesoris dari alat tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan itu cukup nakal ya Pak. Agak mahal bilangnya aksesorisnya lebih banyak. Oh karena ada sebelahnya ada meja gitu ya. Nah justru yang diatur adalah bagaimana standar alat minimal ini sampai bisa terpakai aja. Itu seperti apa? Nah ini harus disiapkan oleh teman-teman program. Nah itu adalah bagian dari rekomendasi kami sebagai assistance dari program-program ini. Jadi itu peran kami Pak di dalam mengawal terutama pengadaan barang alat-alat kesehatan yang cukup banyak yang kita akan distribusikan. Salah satu contoh misalnya gini. Teman-teman program ingin menyiapkan satu paket alat yang isinya di dalam adalah ada trap gitu ya. Kalau penyakit kan penyakit bisa dari binatang, penyakit bisa dari virus, penyakit bisa dari bakteri ya Pak ya gitu ya. Itu kalau ilmu kedokterannya kan seperti itu. Nah teman-teman di program itu sampai ada yang mengatakan, oh kami mau bikin paket alat ini ada trap nyamuk, ada trap tikus, ada trap ini gitu ya. Nah kami sebagai Inspektorat Jenderal itu memberikan rekomendasi bahwa alat-alat itu kan sebetulnya murah sekali ya. Trap nyamuk, trap tikus gitu. Itu harusnya bisa diberikan atau dibeli dari APBD. Itu tidak perlu harus masuk di dalam paket alat yang nanti akan kita distribusikan. Karena itu buat kami itu buat kita terlalu murah untuk masuk di dalam package-package yang kita berikan kepada teman-teman di daerah. Jadi sekali lagi memang makanya latar belakang kami banyak kesehatan Pak, gitu ya. Jadi kami sedikit tahu juga tahu alat-alat yang ada gitu ya. Dan kami juga harus belajar program gitu ya. Karena kami harus tidak hanya mengawal pengadaan saja, tapi kami harus meyakinkan program-program yang di-develop di Kementerian Kesehatan punya dampak nggak sih ke masyarakat? Itu yang penting Pak. Karena uang yang kita miliki, uang kita distribusikan itu cukup besar, aset investasi yang kita berikan juga kepada teman-teman pemerintah daerah juga sangat besar. Makanya kebijakan juga kami kawal cukup baik bersama-sama teman-teman dari Badan Kebijakan Kesehatan. Gitu. Mudah-mudahan cukup ya Pak Dadan ya. Baik, terima kasih Ibu Ami. Saya masih buka satu pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Untuk sesi terakhir. Ya, monggo silakan Bapak. Mohon sebutkan nama dan dari organisasi mana Pak. Tes. Terima kasih waktunya. Selamat sore Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Freddy mungkin. Satu pertanyaan Pak mungkin. Izin Pak dari mana dan organisasi iya, Bapak siapa? Izin. Saya Pak Muki dari PLN Energi Primer Indonesia Pak. Cukup jelas ya Pak? Dari PLN Energi Primer Indonesia. Subholding dari PLN Group. Pertanyaan saya yang sesuai dengan summary Bapak tadi Pak, yang nomor 2 kalau nggak salah ya. Yang membuat statement objektif yang benar-benar clear yang harus kita capai dalam tahun ini atau untuk jangka panjangnya di unit satuan audit gitu ya Pak. Nah, untuk
membuat statement tujuan yang clear di satuan audit ini Pak, itu kan harus lain dengan tujuan di operasional atau korporasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana Bapak atau bagaimana SPI-nya ya atau pengawas internya membuat statement objektif yang benar-benar clear, itu apakah harus dirumuskan secara kuantitatif atau seperti apa yang pertama. Yang kedua, setelah kita menyusun statement objektif, itu kan kita membuat metodenya untuk mencapainya kan Pak, dan pendukung SDM-nya untuk mencapai objektivitas itu. Kalau kita sadar SDM kita untuk menggapai objektif yang kita tentukan tadi itu, SDM kita misalnya tidak, kita tahu lah, kita ukur tidak mungkin bisa untuk mencapai itu. Bagaimana mungkin usaha di tempat Bapak untuk memitigasi SDM yang kompetensinya tidak cukup untuk menggapai objektif yang sudah ditentukan dengan clear tadi Pak. Terima kasih. Coba. Baik, terima kasih Pak Mukti. Ini ditujukan ke Pak Freddy, gimana Pak? Iya Pak, ke Pak Freddy ya. Baik, Pak Freddy, jadi. Ya, tadi Pak Budi ya, dari PLN ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Mungkin kalau menjawab yang pertanyaan pertama dulu ya Pak. Kalau di tempatnya kami, kita punya proses untuk mengembangkan rencana kerja 3 tahun dan rencana kerja tahunan. Ya. Jadi kalau rencana kerja 3 tahun dan tahunannya itu setiap tahun dilakukan di bulan September Oktober. Ya, mulai dari September mulainya, kemudian di bulan November mungkin akan selesai dan rencana itu sudah complete gitu. Nah, apa yang dilakukan di bulan September sampai November itu, mayoritas dari waktu yang kita habiskan itu adalah untuk berdiskusi, Pak. Jadi kami set meeting bertahap dari tim internal audit, bertahap mulai dengan director in charge. Kalau di Astra punya dewan direksi, setiap direksi itu memegang beberapa portfolio company, Pak. Nah, kami akan melaksanakan rapat dengan direksi untuk mengetahui plan-nya ke depannya seperti apa, 1 tahun, 3 tahun ke depan. Dan mungkin kira-kira tantangan atau isu yang mungkin akan terjadi seperti apa dan bantuan apa yang diperlukan dari tim internal audit dan risk management. Nah, setelah itu kami ke level business unit, subsidiary, ke CEO, ke CFO, ke tim internal audit juga untuk mendapatkan hal yang sama, tapi mungkin perspektif yang sedikit lebih mendalam, Pak. Ya. Nah, setelah itu kita menyusun plan tahunan dan plan yang lebih jangka panjangnya. Dan itu merupakan prosesnya kami untuk benar-benar mendapatkan objektif di internal audit dan risk management yang akan sesuai dan konsisten dengan objektif perusahaan. Kalau tidak sesuai kan itu nanti agak susah ya pelaksanaannya Pak Budi. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua terkait dengan kalau SDM-nya mungkin belum kompetensinya belum cukup ya, memadai ya. Saya ambil contoh untuk yang ESG maupun yang cyber ya Pak ya. Kalau untuk ESG, misalnya kalau untuk cyber, dari awal tahun 2022 kita sudah punya satu program cyber resilience. Namun kami sadar di tahun itu bahwa tidak cukup misalnya orang yang bisa melakukan penetration testing dan vulnerability assessment yang internal. Kita harus mitigasi dengan menggunakan konsultan ataupun pihak luar, pihak ketiga. Dan itu merupakan mitigasinya kita untuk jangka waktu pendeknya. Nah, untuk jangka waktu panjang, tadi sempat saya sampaikan, salah satu programnya kami adalah Cyber Pentest Lab. Itu merupakan satu program, kita mengembangkan 140 modul untuk IT security
dan 140 modul itu menjadi satu course sehingga siapapun dari IT audit di seluruh perusahaan anak perusahaan Astra yang ada IT auditor yang ingin menjadi misalnya ahli atau bisa melakukan pentest atau vulnerability assessment bisa melewati 140 modul itu dan mendapat skill set keterampilan untuk melakukan hal tersebut. Nah, 140 modul itu kira-kira 1,5 tahun Pak untuk menyelesaikan seluruhnya. So itu merupakan plan jangka panjangnya kami dan untuk jangka waktu pendeknya kita menggunakan konsultan untuk memitigasi hal tersebut. Mungkin kira-kira dengan contoh itu ya Pak Budi, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Freddy. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, maka sesi ini kita akan akhiri. Ya. Sekali lagi kami minta Bapak dan Ibu untuk bisa tepuk tangan kepada kedua pemateri kita hari ini. Ya, ternyata saya dapat tugas tambahan menjadi pelaksana tugas MC juga di sesi terakhir ini ya. Jadi saya akan melakukan untuk pemberian plakat kepada narasumber kami, yaitu, oke.